belakangan saham Bank Maspion alias BEMAS lagi jadi sorotan. Bukan cuma karena harganya loncat kencang, tapi juga karena isu free float dan valuasinya yang bikin banyak investor garuk kepala. Nah, di video kali ini kita bahas bareng gimana kondisi valuasi, pendapatan, sampai laba bersih BEMAS terbaru. Sekarang kita lihat valuasi Bank Maspion Indonesia, kode BEMAS. Per annualize masih sangat tinggi, 278 kali. Sementara per TTM malah negatif minus 51. Kalau dibanding median IHSG yang cuma 8,9 kali, BEMAS kelihatan super mahal bro. Tapi perlu dicatat, angka IHSG ini cuma patokan kasar pasar. Banding yang lebih fair harusnya sama bank sejenis, apalagi bank digital kecil yang valuasinya juga tinggi. Secara rasio lain, price to book value BEMAS ada di 2,15 kali, price to sales 8,9 kali, dan price to cash flow sekitar 5,4 kali. Earnings yield masih negatif, dan EV to EBIT maupun EBITDA juga minus. Kesimpulannya, valuasi BEMAS saat ini belum menarik dari sisi fundamental. Investor harus nunggu katalis kinerja nyata sebelum berani masuk. Kita bahas kinerja pendapatan dan laba BEMAS. Dari sisi pendapatan, secara TTM BEMAS berhasil mencatat revenue sekitar 1,55 triliun rupiah. Angka ini sebenarnya lumayan untuk ukuran bank skala kecil, dan menunjukkan masih ada aktivitas bisnis yang berjalan. Dari pendapatan tersebut, gross profit yang bisa dikantongi sekitar 706 miliar rupiah. Namun sayangnya, kalau kita lihat lebih dalam, posisi EBITDA justru masih negatif, minus 321 miliar. Artinya apa? Meskipun ada pendapatan, beban operasional dan biaya lain-lain masih lebih besar. Sehingga secara operasional bank ini belum efisien menghasilkan profit dasar. Kondisi ini makin jelas terlihat kalau kita masuk ke bagian laba bersih. Di kuartal pertama 2025, BEMAS memang masih bisa membukukan laba sekitar 31 miliar rupiah. Tapi di kuartal kedua, kinerjanya langsung berbalik arah dan mencatat rugi 6 miliar. Kalau ditarik ke periode lebih panjang, secara TTM BEMAS bahkan mencatat kerugian besar, minus 273 miliar rupiah. Artinya apa buat investor? Secara bottom line, BEMAS masih belum konsisten menghasilkan keuntungan bersih. Ada pendapatan, iya. Tapi profitabilitasnya belum stabil dan belum bisa kasih jaminan return yang sehat buat pemegang saham. Ini yang harus dicatat baik-baik, karena valuasi setinggi apapun, kalau tidak ditopang oleh laba yang kuat, akan sulit bertahan dalam jangka panjang. Kita rangkum, valuasi BEMAS saat ini tergolong mahal banget dibanding median IHSG. Tapi kalau dilihat dari sisi kinerja, profitabilitasnya justru masih belum stabil. Pendapatan memang ada, tapi bottom line masih merugi ratusan miliar rupiah. Itu artinya, investor harus ekstra hati-hati. Karena harga saham yang naik cepat belum tentu ditopang fundamental yang kuat. Kesimpulannya, BEMAS baru menarik kalau ke depan ada perbaikan signifikan di laba bersih. Atau ada katalis besar yang bisa dorong kinerja. Kalau tidak, risiko nyangkut tetap lebih tinggi daripada peluang cuan instan. Kalau menurut lo, saham kayak BEMAS yang valuasinya mahal tapi laba masih minus gini, masih layak ditahan atau mending cari peluang lain bro? Tulis pendapat lo di komentar, dan jangan lupa follow Cuanki Saham biar nggak ketinggalan insight terbaru.